40 tahun yang lalu, Gus Dur memberikan pencerahan tentang toa masjid yang masih relevan untuk kita dengarkan saat ini. Dilansir dari dakwah.nu.id, suara bising yang keluar dari kaset biasanya dihubungkan dengan musik kaum remaja. Rock ataupun soul, iringan musiknya dianggap tidak bonafit kalau tidak ramai. Kalaupun ada unsur keagamaan dalam kaset, biasanya justru dalam bentuk yang lembut. Sekian buah baladanya Trio Bimbo, atau lagu-lagu rohani dari kalangan gereja. Sudah tentu tidak ada yang mau membeli kalau ada kaset berisikan musik agama yang berdentang-dentang, dengan teriakan yang tidak mudah dimengerti apa maksudnya. Tetapi ternyata ada persembahan berirama, yang menampilkan suara lantang. Bukan musik keagamaan, tetapi justru bagian integral dari upacara keagamaan, berjenis-jenis seruan untuk beribadat, dilontarkan dari menara-menara masjid dan atap surau. Apalagi malam hari, lepas tengah malam di saat orang sedang tidur lelap. Dari tarhim, atau anjuran bangun malam untuk menyongsong saat sholat subuh, hingga bacaan Quran dalam volume yang diatur setinggi mungkin. Barangkali saja agar lebih terasa akibatnya, kalau sudah tidak dapat terus tidur karena hiruk-pikuk itu, bukankah memang lebih baik bangun, mengambil air sembahyang dan langsung ke masjid? Bacaan Al-Quran, tarhim dan sederet pengumuman, muncul dari keinginan menginsafkan kaum muslimin agar berperilaku keagamaan lebih baik. Bukankah sholat subuh adalah kewajiban? Bukankah kalau dibiarkan tidur orang lalu meninggalkan kewajiban? Bukankah meninggalkan kewajiban termasuk dosa? Bukankah membiarkan dosa berlangsung tanpa koreksi adalah dosa juga? Kalau memang suara lantang yang mengganggu tidur itu tidak dapat diterima sebagai seruan kebajikan, amar ma'ruf, bukankah minimal ia berfungsi mencegah kesalahan, nahi munkar? Sepintas lalu memang dapat diterima argumentasi skolastik seperti itu. Ia bertolak dari beberapa dasar yang sudah diterima sebagai kebenaran, kewajiban bersembahyang, kewajiban menegur kesalahan dan menyerukan kebaikan. Kalau ada yang berkeberatan, tentu orang itu tidak mengerti kebenaran agama. Atau justru mungkin meragukan kebenaran Islam. Undang-undang negara tidak melarang. Perintah agama justru menjadi motifnya. Apalagi yang harus dipersoalkan? Kebutuhan manusiawi bagaimanapun harus mengalah kepada kebenaran ilahi. Padahal, mempersoalkan hal itu sebenarnya juga menyangkut masalah agama sendiri. Mengapa diganggu? Nabi Muhammad mengatakan, kewajiban agama terhapus dari 3 macam manusia, mereka yang gila hingga sembuh, mereka yang mabuk hingga sadar, dan mereka yang tidur hingga bangun. Selama ia masih tidur, seseorang tidak terbebani kewajiban apapun. Allah sendiri telah menyediakan mekanisme pengaturan bangun dan tidurnya manusia dalam bentuk metabolisme badan kita sendiri. Jadi, tidak ada alasan untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar bersembahyang kecuali ada sebab yang sah menurut agama, dikenal dengan nama ngilat. Ada kiai yang menotok pintu tiap kamar di pesantrennya untuk membangunkan para santri. Ilatnya, menumbuhkan kebiasaan baik bangun pagi, selama mereka masih di bawah tanggung jawabnya. Istri membangunkan suaminya untuk hal yang sama, karena memang ada ngilat. Bukankah sang suami harus menjadi teladan anak-anak dan istrinya di lingkungan rumah tangganya sendiri? Tetapi, ilat tidak dapat dipukul rata. Harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban, orang jompo yang memerlukan kepuasan tidur, jangan sampai tersentak. Wanita yang haid jelas tidak terkena wajib sembahyang. Tetapi mengapa mereka harus diganggu? Juga anak-anak yang belum akil balik, atau tamis, sekitar umur 7 atau 8 tahunan, menurut sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i. Tidak bergunalah rasanya memperpanjang ilustrasi seperti itu, akal sehat cukup sebagai landasan peninjauan kembali kebijaksanaan suara lantang di tengah malam, apalagi kalau didahului tarhim dan bacaan Al-Quran yang berkepanjangan. Apalagi, kalau teknologi seruan bersuara lantang di alam buta itu hanya menggunakan kaset, sedang pengurus masjidnya sendiri tenteram tidur di rumah.